Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang anggaran bahan mentah. Berikut anggota kelompoknya. Halo, nama saya Alif. Saya Farahia Nadila. Saya Nini Kurniasi. Selamat menyaksikan. Anggaran bahan mentah adalah anggaran pembelian barang mentah berisi rencana kuantitas bahan mentah yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Tujuan penyusunan anggaran bahan mentah yang pertama adalah memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah, yang kedua memperkirakan jumlah pembelian bahan mentah yang diperlukan, yang ketiga sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan mentah, yang keempat sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan mentah dalam proses produksi. Yang terakhir, yang kelima adalah sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan mentah. Berikut adalah manfaat anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran bahan baku memiliki 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja, dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Selanjutnya adalah jenis-jenis budget bahan mentah. Yang pertama, budget unit kebutuhan bahan mentah, atau bahasa Inggrisnya Unit of Direct Material Use Budget. Berikutnya yang kedua adalah budget pembelian bahan mentah. Dalam bahasa Inggris, Direct Material Purchase Budget. Yang terakhir adalah budget biaya bahan mentah. Dengan bahasa Inggrisnya Cost of Direct Material Budget. Bentuk dasar anggaran persediaan bahan mentah. 1. Jenis bahan mentah yang digunakan. 2. Jumlah masing-masing jenis bahan mentah yang tersisa sebagai persediaan. 3. Harga per unit masing-masing jenis bahan mentah. 4. Nilai bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Komponen dalam anggaran kebutuhan bahan mentah. 1. Jenis barang jadi yang dihasilkan. 2. Jenis bahan mentah yang digunakan. 3. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. 4. Standar penggunaan bahan mentah. 5. Waktu menggunakan bahan mentah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget unit kebutuhan bahan mentah. Yang pertama, anggaran penjualan. 2. Kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan. 3. Tenaga guru termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, pemahaman, dan pengkhususan hubungan kerja. 4. Bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan dan modal kerja untuk menjalankan proses produksi R&D. 3. Anggaran produksi. Data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan pokok. 1. Rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi. 2. Berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Anggaran bahan mentah terdiri dari 1. Anggaran kebutuhan bahan mentah. 2. Anggaran pembelian bahan mentah. 3. Anggaran persediaan bahan mentah. 4. Anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Metode yang menetapkan standar data dan informasi dalam perusahaan. Yang pertama, data historis atau data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Yang kedua, data penelitian khusus. Pada data penelitian khusus dengan mengabaikan data pengalaman di waktu-waktu yang telah lalu. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget biaya bahan mentah. Yang pertama ada budget unit kebutuhan bahan mentah. Yang kedua ada budget pembelian bahan mentah. Dan yang ketiga ada metode akuntansi atau pembukuan bahan mentah yang dipakai oleh perusahaan. Berikut ada contoh anggaran kebutuhan bahan mentah. PT Dua Saudara memproduksi 2 macam barang, yakni barang A dan barang B, dengan menggunakan bahan mentah X, Y, dan Z. Rencana produksi selama 3 bulan mendatang adalah bulan Januari A sebesar 10.000 dan B sebesar 7.000. Bulan Februari A sebesar 12.000 dan B sebesar 8.000. Bulan Maret A sebesar 11.000 dan B sebesar 7.000. Standar penggunaan untuk setiap jenis bahan mentah adalah barang A X3, Y3, dan Z1. Barang B X2,
Y3, dan Z2. Harga setiap unit masing-masing jenis bahan mentah adalah X sebesar Rp80, Y sebesar Rp70, dan Z sebesar Rp60. Berikut ada anggaran kebutuhan bahan mentah PT Dua Saudara bulan Januari sampai Maret 2014. Barang A, bulan Januari, total produksinya 10.000. SP-nya, SP itu standar penggunaan 3. Dan kebutuhan bahan mentah X sebesar 30.000. 30.000 didapat dari 3 dikali 10.000 sama dengan 30.000. Barang A bulan Februari produksinya sebesar 12.000, SP-nya 3, dan kebutuhan bahan mentah X sebesar 36.000. 36.000 didapat dari 3 kali 12.000. Produksi bulan Maret sebesar 11.000, SP-nya 3. Kebutuhan bahan mentah X-nya 33.000. 33.000 didapat dari 3 kali 11.000 sama dengan 33.000. Nah, produksinya itu ditotalin sebesar 33.000. Dan kebutuhannya itu juga ditotalin. Kebutuhan bahan mentah X ditotalin menjadi 99.000. Selanjutnya ada bahan mentah Y. Bulan Januari, SP-nya 3. Kebutuhan bahan mentah Y sebesar 30.000. 30.000 didapat dari 3 kali 10.000. Bulan Februari, SP-nya 3. Kebutuhan bahan mentah Y-nya sebesar 36.000. 36.000 didapat dari 3 kali 12.000. Bulan Maret, produksinya sebesar 11.000 dan kebutuhan bahan mentah Y-nya sebesar 33.000. 33.000 didapat dari SP-nya 3 dikali produksi 11.000. Nah, itu kebutuhan bahan mentah Y-nya ditotalin juga, dijumlahin. 30.000 ditambah 36.000 ditambah 33.000 jadi 99.000. Selanjutnya bahan mentah Z. Bulan Januari, SP-nya 1, dan kebutuhan bahan mentah Z-nya 10.000. 10.000 itu didapat dari 1 SP dikali produksi. 1 dikali 10.000. Kebutuhan bulan Februari, kebutuhan bahan mentah Z-nya 12.000. 12.000 didapat dari 1 dikali 12.000. Kebutuhan bulan Maret, SP-nya 1, kebutuhan bahan mentah Z-nya sebesar 11.000. 11.000 didapat dari 1 dikali 11.000. Hasilnya 11.000. Nah, itu kebutuhan bahan mentah Z-nya dijumlahin semua. 10.000 ditambah 12.000 ditambah 11.000. Hasilnya 33.000. Selanjutnya ada barang B. Barang B bulan Januari produksinya 7.000, bahan mentah X, SP-nya 2, dan kebutuhannya 14.000. 14.000 didapat dari 2 dikali 7.000. Bulan Februari produksinya 8.000, kebutuhan bahan mentah X-nya 16.000. 16.000 didapat dari 2 dikali 8.000. Dan bulan Maret kebutuhan bahan mentah X-nya 14.000. 14.000 didapat dari 2 kali 7.000. Nah, terus kebutuhan bahan mentah X-nya dijumlahin. Hasilnya 44.000 dan produksinya juga dijumlahin, hasilnya 22.000. Selanjutnya bahan mentah Y. Bulan Januari 21.000 didapat dari 3 dikali 7.000. Bulan Februari 24.000 didapat dari 3 dikali 8.000. Dan bulan Maret 21.000 didapat dari 3 kali 7.000. Hasilnya itu dijumlahin semua sebesar 66.000. Selanjutnya bahan mentah Z. Bulan Januari sebesar 14.000 didapat dari 2 dikali 7.000. Bulan Februari sebesar 16.000 didapat dari 2 dikali 8.000. Bulan Maret
Sebesar 14.000 didapat dari SP dikali produksi, yaitu 2 dikali 7.000. Totalnya itu 44.000. Setelah semuanya sudah ditotalin keseluruhan jumlah kebutuhannya, kebutuhan X di total semua jadi 99.000 ditambah 44.000 jadi 143.000. Bahan mentah Y juga sama, ditotalin semua jumlah produksi barang A ditambah jumlah produksi barang B, yaitu 99.000 ditambah 66.000, hasilnya 165.000. Dan bahan mentah Z di jumlah semua barang A sama barang B dijumlah. Barang A itu totalnya 33.000 dan barang B totalnya 44.000. Hasilnya itu 77.000. Budget bahan mentah, yaitu semua budget yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan mentah untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Budget bahan mentah terdiri dari budget unit kebutuhan bahan mentah, meliputi jenis atau kualitas, kuantitas, dan waktu bahan mentah dibutuhkan. Kedua ada budget pembelian bahan mentah. Yang ketiga budget biaya bahan mentah. Sekian presentasi dari kami tentang anggaran bahan mentah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.